هذه الحمد لنبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح أهل سلسلتنا وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله بنية القبول وبنية الوصول وبنية الشفاء ولقضاء الحاجة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita, memberikan waktu kepada kita sama-sama berkumpul di tempat dan waktu yang insya Allah sudah diatur, sudah diskenario-kan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka sama-sama melakukan kewajiban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ini tentunya dengan segala limpahan yang Allah berikan kepada kita, baik itu limpahan rahmat, limpahan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini. Imam Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, kata beliau, "I'lam anna unwan as-sa'adah ay yuwaffiqallahu al-'abda lil-'amal as-salih." Ketahuilah olehmu, kata beliau, bahwasanya tanda seseorang itu mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala ay yuwaffiqallahu 'abda lil-'amal as-salih, bahwa Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan amal-amal saleh, untuk melakukan amal ibadah fi hayatihi, dalam kehidupannya. Wa yassirahu lahu, dan Allah memudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal saleh itu. Wa unwan asy-syaqawah alla yasira lil 'amal as-salih, wa yubtala bil 'amal as-su', dan bahwasanya tanda seseorang itu mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa taala alla yasira lil 'amal as-salih, bahwa Allah
menyulitkan seseorang hamba tersebut untuk mengerjakan amal yang baik. Yubtala bil amal su, dan Allah memberikan dia ujian, yaitu mengamalkan perbuatan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda kita ini mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini, berijtima'nya kita di tempat yang mana mulia ini dengan berkat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keberuntungan bagi seorang hamba. Wal maqalatus tsaminah, nasihat yang ke-8, Anil A'mash, daripada A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Beliau orang Kufah. Kata beliau, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil asmu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil asmu an wasfi khusran dinihi. Barang siapa adalah modal, adalah pokok hartanya itu takwa, maka letihlah mulut, letihlah lisan untuk menyebutkan keuntungan dia yang dia dapatkan pada agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, wa man kana ra'su malihi ad-dunya, dan barang siapa adalah pokok ataupun modal hartanya itu adalah dunia, maka qallatil asmu an wasfi khusrani dinihi, maka letihlah lidah, mulut, an wasfi khusrani dinihi, menyebutkan segala kerugian, segala kekurangan pada agamanya. Wal makna, maksudnya adalah man tamassaka 'ala taqwa biimtisali awamirillah ta'ala wa jitinabil ma'asi. Barang siapa menguatkan dirinya, memantaskan dirinya 'ala taqwa, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu adalah imtisalul awamir wa jitinabul ma'asi. Takwa itu adalah menjauhi segala larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan an-dina syatrani, bahwasanya agama itu ada terbagi dua, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama tarkul manahi, wal akhar fi'l ta'ati. Jadi secara garis besar manusia ini terbagi kepada dua perbuatannya. Ada yang pertama dia mengerjakan ibadah aja. Yang kedua, hamba tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul manahi wal asyaddu, tetapi kata beliau, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang sifatnya dosa itu asyaddu, lebih sulit ketimbang mengerjakan ketaatan. Umpama kita sembahyang, tahu aja ya Allah, kita sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tetapi kita pada kawan menahani diri kita meninggalkan maksiat alim, walaupun sembahyang juga. Kenapa jadi sulit meninggalkan maksiat? Karena maksiat ini adalah kesukaannya hawa nafsu. Kalau dalam diri kita itu masih kuat nafsu
maka kebanyakan yang kita kerjakan adalah kemaksiatan. Subuh ya Allah, hari hujan, dingin pulang ya Allah, alarm udah bunyi aja bang, nyaring aja alarm 10 kali sudah alarm udah bunyi HP ya Allah. Nah sudah seorang ikut taat hawa nafsu, nah cukup lah. Kadang awal tak bangun, meninggalkan maksiat itu sulit, ya Allah sulit. Sembahyang aja orangnya, puasa aja orangnya, ya kan? Tapi berpacaran, nah ya kan? Berpacaran, ya udah. Anak pulang aku ikut. Sehari sembahyang 5 kali, ya Allah. Bertanggungan lawan ayam 10 kali sehari. Lebih banyak daripada sembahyang ya kan? Nah jadi mengerjakan ibadah itu lebih mudah ketimbang kita meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu kesukaannya hawa nafsu. Kalau dalam diri kita masih hawa nafsunya ganal, itu kadang-kadang kita menghindari maksiat. Fa inna ta'ata, karena bahwasanya ketaatan itu kata beliau yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, setiap orang itu mampu aja menggawi ketaatan, mampu aja menggawi ibadah. Wa tarku syahwat, sedangkan meninggalkan sesuatu yang itu digoda oleh syahwatnya, la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun, tidak mampu seseorang itu meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu termasuk orang yang siddiqun. Siddiqun itu orang yang benar-benar paham, benar-benar mengamalkan dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya supaya kita ini menggawi ibadah lawan kita meninggalkan maksiat? Satu jalannya ilmu agama. Kalau seseorang itu berilmu, kalau seseorang itu paham tentang agama, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah ketaatan dijauhi, kemaksiatan ditinggalkan. Tapi kalau orang itu kada berilmu, maka dia bisa aja menggawi ibadah, namun kadang awam meninggalkan kemaksiatan. Bahkan orang yang ada berilmu ini yang wajib pun disambatnya ada wajib. Nah, ada dalam kitab itu dijelaskan dalam kitab Nasihat Diniyah itu aja, tanda seseorang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman dan tidak membawa Islam, dia itu diantaranya at-tahawun 'anis sholatil mafruḍah. Seseorang itu mengenteng-entengkan, tidak mengerjakan sholat yang fardu. Masuk udah waktu maghrib, kayak lagi mulun aja, kayak lagi mulun aja, bapak ayah, potongan gawian mulun aja. Ayam kasihan dan dibalasi jatahnya. Sekalinya azan maghrib sudah sotong, bawidit sudah tahun. Kain lagi mulun aja, hanya berbeda tapi baru potong lagi ya. Ditunda pulang sampai pengajian isya, azan isya taat kada pegawai. Kenapa? Gara-gara ada berilmu dan diikutkan hawa nafsunya. Lewat waktu maghrib sudah sampai isya, pas waktu isya pulang diulur-ulurnya pulang, kain lagi sudah isya aja, sampai akan ke maghrib aja. Digabung 3 aja dia, jamaah sembahyang jamaah ya. Itu salah satu tanda orang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kasih ini, yang menuju di sini salah satu tanda dan jalan yang supaya dia menjauhi segala kemaksiatan. Buktinya selama pian di sini ada menjauhi maksiat ya loh.
salah satu bukunya. Ilmu yang kedua diantaranya masuk di ilmu juga, supaya kita kawan menggawi ibadah, menggawi ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, cari kawan yang baik, cari kawan yang katuju membawai kebaikan. Nyaman badan kalau tiap isi kawan yang baik tuh. Saran berbalik ya kan, dalam ibadah di bawahnya kita sembarangan yuk, kadang udah main game, minum tahulah neraka menghadang sudah tuh. Kamu hendak jadi penduduk VIP neraka lah. Kisah alim ya lah. Hendak jadi pendakwah lah. Hendak jadi penceramah lah. Sampai waktunya malam Ahad pengajian di masjid Raudhatul Jannah, Ujar Ibnu membawai kawan. Ayo kita pengajian, Jangan kada ingatlah malam ini imam maghrib Ujar Ibnu. Sekalinya Ibnunya ada. Hujan ya, hujan di alasannya ya, Nah, selain yang wajib pun dibawa dikunya tuh baik lawan kita. Kemana-mana ya kalau dibayarinya kita makan. Ya begitu bang. Ayo kawan naik tanang ikan karena ikan kampus kubawai kemana-mana. Kubawai pengajian, kubawai sembahyangan akun. Nah ikan kubayari akan makan. Kujamin ikan makan hari ini. Itulah mau paham kawannya ya lah. Yang kada paham ya lo, bedehem dah lapar aja. Ajak kawannya, ayo maksa apa? Kada paham ya lo. Kada paham kita membayari akan nah. Cari kawan yang baik. Ujar almarhum Guru Bakri, kuitan Guru Rasyid Ridho, ujar Sidin, mencari kawan yang baik saikum lebih ngalih daripada mencari kawan yang ada baik walau seribu ikum. Ngalih ya. Terkadang kawan kita nih karena speknya spek ahli neraka. Kenapa enggak? Maaf. Kita main biliar non aja. Ada ciwinya kamu. Yang tugas ciwinya mah. Ikan minta duit lawan mama, ini minta duit lawan mama ikan, minta apa ikan. Bapak ada pengajian, tapi kita beliung. Tulak kasih Pak Ampat, ambil bakti. Atau tulak ke kayu tangi, main biliar kita. Pokoknya ikan ada rugi tak kasih tuh. Biniannya bungas, ya kan? Hincunya tabel. Make upnya tabel, buritnya ganal. Salah beran depan pian. Pokoknya pian bulik ada berhinap lagi. Di kapitnya ya Allah. Duit habis. Bapak dah lawan kuitan pengajian ya Allah. Jadi nang kuitan masya Allah anak kulit bulak taus bakupia ya kan betapih bajubah pulang juga putih besalindang bersiwak betasbih tangan. Mulai keluar rumah ya. Ulun main tuh pulang ke pengajian malam ini. Pas pengajian maghrib subhanallah. Jadi doakan malam udah sore. Sekalinya juga turun di kancing lawang kuitan kancing lawang ambil aja kunci ya Allah. Pulang kasih apa? Mengarah ke Banjar, berganti baju ya kan? Selawar leggingnya. Nah, pakaian keren ya Allah. Rambut pakai pomade. Bergaya lagi biasa kipai. Kemana tuh dong? Itu tadi sebab adalah kawannya ada baik. Namun kawannya baiknya memang benar. Nah isuk nonton baru ya Allah. Nah, hati-hatilah yang mana kawannya spek ahli surga lawan neraka lihat. Amun kawannya membawai anu malam Senin kita bertahun baru. Nah, jam itu tahun baru kita sekumpul aja gin ya. Malam Senin ya kan. Kita mau lihat di sekumpul. Main biliar kita mah bila aja kawan kita pabrikan. Pabrikan aja enggak. Berarti gitu kita di akhirat kita setengah di surga, setengah di neraka ya kan. Nah, jadi penting ya cari kawan, cari circle, cari perkumpulan yang baik. Terkadang ibu-ibu pulanglah ampun maaf mah buai. Nggih. Terkadang lamun takana tak empat kawan yang ada baik ujar kawan ya kan. Sudah kabahan buan namanya sudah jadi. Sore ini kan ada gawian kalau aja.
Kada depan aja habis sudah bahasa simpon sudah, bermasak bahasa naki sudah. Ayo kita imbah asar, kita memainkan yuk di pelataran kok. Banyak hampalam ada. Apalagi aja memainkan bilongka ada, pisang mantah ada, kanas ada, durian ada. Durian ada juga mancok. Jadalah. Barang aja durian tambahan aja. Hai datang aja datang. Nang laki hanya datang di darat. Pas datang ke rumah, mana bini ko nih? Aku nih kewuyuhan nah. Hendak belakangan baju, makanya bininya berjalan ke tempat yang hendak memancungkan tadi. Ya kan? Pas dipancungkan, kawan yang membawa ini bagus aja Pak, 5 menit pertama bagus aja. Malam tadi aku tulak pengajian Ustaz Reja itu ke Sumbarang. Semalam aku tulak juga ikan udah berubahin di Kayu Tangi. Malam Ahad aku datang juga ke masjid ikan. 5 menit pertama aja imbah itu tahu lah ikan. Si Anu ikan pulang tuh selingkuh. Si Anu ikan berselingkuh lawan si Anu menggibah orang pulang ya kan. Itu pulang dah. Beginian. Jadi salah satu buktinya ya kawan ya kawan berhati-hati. Jangan sampai kita atas salah gaul. Susah kita menghindarinya. Nah, dalam kitab Kifayatul Atqiyah kata beliau taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'ul ahwa ra'su syarrin habadilah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber pokok dari setiap keburukan, dari setiap keberuntungan. Dan mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber dan pokok bagi segala keburukan tipu daya syaitan. Berapa banyak orang itu menjadi mulia gara-gara dia bertakwa. Berapa banyak seseorang itu menjadi celaka dan mendapat kerugian gara-gara dia mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan. Banyak itu di sini. Imam Abu Abdillah rahimahullah beliau berkata, kata beliau, takwa adalah menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya takwa itu yang paling utama, orang bertakwa itu menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita bajapai yang binian tempat haram. Tinggalkan, jangan dikerjakan. Allah melarang kita main slot. Tinggalkan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita berkata kasar, berkata-kata yang tidak baik. Nah, untuk mencontohkan lagi benar. Bapak Dilan yang kawan ya Allah kayak toksik kan orang lain nih. Ada anjay, apa itu? Anjay ya, itu kata-katanya kurang baik ya kan? Cari yang baik saja. Misalnya takajud, astagfirullahalazim. Nah, bagusnya Allah. Melihat sesuatu, masya Allah, subhanallah. Melihat bebinian muridnya kenal, masya Allah. Alhamdulillah. Kan gawian Tuhan ini, masya Allah kan artinya gawian Tuhan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jangan ya Allah melihat bebinian luas. Umma. Jangannya. Ya Allah. Tapi pulanglah lamun mengata yang baik itu di tempat yang benar. Umpama tadi ada bebinian, selawarnya misalnya becawatan aja lah, maaf nih. Bebinian misalnya ada becawatan aja, bajunya sini aja. Umpama nih lewat misalnya di jalan raya, kita melihat jangan disambat. Subhanallah, jangan. Karena itu bukan tempatnya. Beda halnya kalau melihat bebinian tuh pakaiannya menutup aurat, bercadar kapulang, masya Allah, subhanallah. Tapi yang melihat bebinian yang
kelihatan luang durit tadi, jangan disambat subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu ya sudah. Sadang aja sudah biar mati tuh. Wa kafa bil mauti apa? Mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling baik. Jangan pulang ya tuh melihatin itu, amun melihat kita sesuatu yang dilarang Allah itu melihatnya, jangan dianyaki ya kan? Melihat beginian tadi nah juga berpijiman. Ya Allah boleh pokoknya. Anu jar asal kada berpijim aja jangan apa aja berulang gitu namanya. Maksud Sayyidina Ali itu pandangan pertama itu dimaafkan. Al-ula lakal ula wa alaikas tsani kata Sayyidina Ali. Pandangan pertama itu bisa jadi pahala, bukan jadi pahala itu keberuntungan biasa nikah. Melihat babinian tadi Allah melihat sekali aja sudah aja. Jangan lagi dilihat memiliki bahasa anu jar kada melihat tadi ketika berkata aja. Angin itu dosa namanya, dosa. Wa alaikas tsaniyah. Ketika kalian memiliki lagi melihat bahwa kalian berdosa. Nah, jadi kita inti dari takwa itu adalah menjauhi larangan Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sulit kita menghindari maksiatnya sulit ya. Terkadang kita dalam kesendirian aja toh, ada tak kumpul orang tuh, bisa aja kita menggawi maksiat nih. Sekarang nih zaman HP. HP ini kawan jadi gunakan yang paling terbaik. Karena di rumah sorangan kunci lalang, kunci dapur, kunci lalongkang, kunci kamar, mati lampu, bagian set, buka film yang kada senono, ya kan? Nah, sorangan tuh, belum lagi orang banyak ya kan? Nah, dan kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hikayat. Ada sebuah cerita dihikayatkan dari Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Nabi Yahya bahwasanya suatu ketika iblis rajanya dan pemimpinnya syaitan ini datang kepada Nabi Yahya, hendak berelang kepada Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya ini adalah Nabi dan Rasul, sidik melihat iblis itu baikungan. Jangannya kita nih kayak orang wali lah, bisa melihat kalau syaitan tuh, bisa merasa syaitan itu ada. Dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya ini diberikan keistimewaan melihat iblis. Ketika iblis berelang, Nabi Yahya ada melihat siden batak kunai ya kan, iblis ya, Nabi Yahya punya iblis. Apa dihajar ke sini? Karena apa? Nabi Allah hendak berelang nah, lawas ada wadah kian nah. Nah ya, siapa tahu makan di Nabi Yahya ini? Tuh lebih tambah hilang. Ada apa iblis berhubung ada ya? Basa-basi di rumah. Lalu Nabi Yahya ini melihat iblis ini datang membawa alat pancingan, membawa alat pemain. Ibarat kita ini jajurak lah. Ada membawa bunjul, membawa jujurak iblis nih. Lalu Nabi Yahya bertakwa, iblis, gasan apa ya membawa bunjul nih? Gasan apa ya membawa jujurak nih? Lalu ujar iblis, wahai Nabi Allah Yahya alaihissalam, ulun membawa alat-alat unjun ini, alat-alat jujurak ini, gasan berburu, gasan mencari mangsa. Wih, biar Nabi Yahya, siapa mangsa ikan? Sapi kan? Apa? Pijang kan? Untara yang hendak ikan munculin, yang hendak ikan buruin. Ada ujar iblis, aku kada butuh dunia, tapi aku dengan jurak ini, dengan pancing-pancing ini, aku ingin berburu manusia. Setiap manusia yang
mancing dengan pancingan. Iblis ini orang ahli neraka, dia pimpinan penduduk neraka. Tugasnya di dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menggoda manusia supaya iblis ini banyak kawan di neraka. Hendakkah jadi kawan iblis? Hendakkah? Ada enggak kalau? Contoh pengajian maghrib sudah terdengar di masjid. Pengajian sudah 5 menit lagi sampai waktu maghrib. Saulang di simpang jambu mundur. Jur, mulai jam 4 tadi kan ada matuk-matuk aja lagi. Pas kebetulan para maghrib itu takana rame waknya. Ya kan meracak ya lah iwaknya. Nyibak ember. Jar kayak nanti beli lah itu sama dengan janganlah dilihat, jangannya melihat wanita. Iblis itu di belakangnya tuh mencokong tak awalnya di belakang. Hahaha iblis. Kakana sudah ikan ujung iwak tapi aku ujung ikan. Ujung ikan padahal akutnya ikan makan umpan kue yang dari neraka. Akutnya umpamanya jangannya kita melihat toh. Ayo kata iblis tak. Ya kan? Dan kita dijaga ya Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Iblis ini biarlah disuruhnya syaitan anak buahnya itu menggoda manusia. Bahkan ketika kita menggawi ibadah, kita sembahyang lah contohnya. Belum yakin lah. Sembahyang maghrib, sembahyang isya di sini kita nih sembahyang maghrib tadi. Bisa kan ada yang khusyuk juga kan? Iblis, syaitan kada tinggal diam. Hanya angkat takbir ya Allah. Pas angkat takbir sudah yakin aja sudah ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kalau angkat takbir beribadah lawan tiang aja. Jangan membaca doa kita ya kan. Pas mendengarkan imam membaca Al-Fatihah timbul hayalan-hayalan dari iblis. Wa ma ansani illa syaitan an adkurah dalam surah Al-Kahfi itu. Tidaklah aku lupa sebuah perkara di dalam sholatku melainkan iblis mengingatkan aku memikirkan perkara tersebut. Umpama kita ya kalau membanjur sebelum sembahyang maghrib memasang banjur karena imam isak kamu udah foto boy jar banjurnya. Jadi pas sembahyang maghrib itu memikirkan banjur aja banjur tadi karena lah ya umpamanya bisa habis nih busia dimakan biawak ya. Nah jadi sembahyang itu namanya bukan sembahyang karena Allah tapi isinya sembahyang membanjur namanya. Jadi kada merasa lagi loh. Nah itu salah satu godaan iblis. Siapa aja cara mengatasinya? Nah ini. Kalau kita dalam sembahyang itu merasa kita bahwa mulai kada khusyuk, mulai kita memikirkan sesuatu, buri kangen. Umpama kita tak pikirkan banjur, buri kangen bahwa kita ini dalam keadaan sembahyang. Salah satunya pulang dengari bacaan imam. Insya Allah itu kada mau memikirkan yang lain. Atau mungkin paham artinya yang dibaca imam itu artiakan yang ada dalam diri kita. Nah itu tuh salah satu menegah godaan syaitan dalam sholat kita. Yang paling penting ulama sopku harus rapat. Ujar Nabi, iblis itu syaitan itu masuk ke dalam sholat kalian melalui saf-saf yang tidak rapat. Jadi namun kala sembahyang itulah rapat dari safnya. Ciri rapat itu nih sikut kanan sikut kiri ini tersangkut lawan-lawan di sebelah. Nah juga akan kayak jalan satu orang sedikit, jangan dua, maka sepadan jangan ini satu pekan sedikit gitu. Itulah ranggang aja tuh apa lagi kosong, jangan sampai
Lah lamunnya di saf pertama itu masih kosong, jangan berulah saf di belakang biasa. Saf di muka dulu habisakan. Isi dulu saf muka, hanya di saf belakang. Ini pianlah, jangan batu tunjulan. Misalnya di saf pertama masih ada sebuting lagi, lalu berdua di yang hendak masukinya ujar si A ikam aja nanti di muka, aku di belakang aja. Ujar si B pulang ikam aja di muka, aku di belakang aja. Aku pada pantas aja di muka aja karena aku punya dosa jauh. Ada boleh lah ini. Al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Ada boleh betul-betulan. Makruh hukumnya kita menyuruh orang maju di saf pertama sedangkan kita kada maju, itu makruh hukumnya. Dia mau tahu berduluan. Dalam hadis Nabi itu ketika kita sholat di saf pertama kita mendapatkan 3 kali doa dari para malaikat. Jadi ketika sholat itu dilaksanakan, Allah mengutuskan malaikat turun, wahai malaikat turun ke bumi, lihatlah orang yang sholat itu dan doakan mereka. Doanya apa yang diminta oleh orang yang sholat, aminakan wahai malaikat. Jadi pas sembahyang itu bagusnya di saf pertama 3 kali malaikat mendoakan kita. Di saf kedua, di saf ketiga itu 1 kali aja lagi. Di saf keempat dan seterusnya itu kada dapat doanya para malaikat. Jadi bagus banget ya Allah di agung muka gitu. Jangan batu tunjulan. Kawan kita berdulu di muka, jangan 2 pulang lagi. Di belakang imam kita paham masalah sembahyang, jangan di belakang imam. Kalau imam ini batal sembahyang, pas imam berjauh, yang di belakang paham, seharusnya kan di belakang imam itu yang maju. Penting pula belajar ilmunya. Itu tadi. Bagus banget ya Allah. Namunnya kita datang ke majelis ilmu, datang ke tempat yang dibacakan situ ilmunya Allah, itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Taqwa bi an assasa af'alahu bi muwafaqati syar'i, dengan bahwa seseorang itu selalu mengerjakan, selalu memperbuat bimuwafaqati syar'i, sesuai dengan ketentuan syariat. Apapun yang dikerjakan itu harus ada tuntutan syariatnya, sesuaikan lawan syariatnya. Falahu hasanatun katsiratun, maka dia akan mendapat kebaikan yang sangat banyak, la tuhsa, tidak terhitung banyaknya. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i falahu sayyi'atun katsiratun. Barang siapa seseorang itu selalu mengerjakan, selalu memperbuat perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang itu menyalahi syariat, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat banyak. Ajazatil alsunu an dzikri dzalika bil adat, sampai-sampai muntung itu ada sanggup menghitung banyaknya maksiat, banyaknya kejahatan yang dia perbuat. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengerjakan ibadah dan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga dari mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita, dosa muslimin muslimat. Allah murahkan rezeki kita, mudah mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dengan membawa iman, membawa agama Islam, dengan mendapatkan husnul khatimah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'il ta'at wal ibadah. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah fis syahadah wa hab lahum ilman yashabuhu an-naf'u
وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبها الأداب يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله يا ربي